Mereka sering mengatakan kepada Anda bahwa kacang-kacangan itu sangat menyehatkan jantung, namun bagi pria di atas usia 60 tahun, saran umum itu justru bisa secara diam-diam menghancurkan vitalitas kejantanan Anda, ketajaman memori, dan bahkan perlahan merusak ginjal Anda. Ya, jenis kacang yang salah satu jenis yang mungkin Anda makan dengan santai setiap hari, mungkin sedang memicu peradangan senyap, mengganggu kerja obat-obatan rutin Anda, dan melemahkan kekuatan fisik di saat Anda paling membutuhkannya. Saya Dr. Siti Nurhayati. Selama lebih dari 30 tahun berkecimpung di dunia medis, saya telah membantu banyak pria lanjut usia untuk memulihkan energi mereka, kejernihan pikiran, dan kepercayaan diri mereka secara alami. Dan apa yang saya saksikan berulang kali adalah fakta ini. Makanan yang selama ini Anda pikir membantu kesehatan Anda, sebenarnya mungkin justru menghambat kemajuan Anda. Inilah kebenaran yang mengejutkan. 4 jenis kacang yang paling populer di Indonesia yang mengisi toples camilan di ruang tamu, lemari dapur, dan bahkan yang sering disebut sebagai camilan sehat, mungkin justru membuat Anda merasa lelah, pikiran berkabut, dan kehilangan gairah seksual. Namun ada kabar baik karena terdapat 4 jenis kacang lain yang didukung oleh ilmu pengetahuan nyata yang dapat melakukan hal sebaliknya. Kacang-kacangan ini mendukung aliran darah yang lancar, meningkatkan testosteron, menajamkan otak, dan bahkan membantu Anda tidur nyenyak sepanjang malam. Dan hari ini di saluran hidup bahagia di masa tua, saya akan memandu Anda membahas ke-8 jenis tersebut. 4 yang sebaiknya tidak Anda sentuh lagi, dan 4 yang perlu mulai Anda konsumsi setiap hari. Dan mendekati bagian akhir nanti, saya akan mengungkap 1 jenis kacang yang saya anggap paling berbahaya bagi kesehatan pria senior. Kacang itu mungkin ada di lemari dapur Anda sekarang. Sebelum kita menyelam lebih dalam, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan lansia lainnya yang bisa mengubah hidup Anda. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa melayani kesehatan dan kesejahteraan Anda dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan kacang pertama yang sebaiknya tidak pernah Anda makan lagi setelah usia 60 tahun. Kacang ini ditemukan di hampir setiap dapur rumah tangga, dipasarkan sebagai camilan rakyat yang sehat. Namun di balik labelnya, ia diam-diam memicu peradangan, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu pengobatan Anda. Kacang itu adalah kacang tanah. Izinkan saya menjelaskannya. 1. Kacang tanah bom waktu peradangan yang senyap. Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika Pak Bambang datang ke ruang praktik saya. Dia berusia 72 tahun, seorang pensiunan tentara yang bangga masih berjalan kaki beberapa kilometer setiap pagi. Semangatnya masih kuat, namun dia duduk di hadapan saya dengan wajah bingung. Seni-seninya terasa sakit lebih dari biasanya. Energinya telah menurun drastis, dan tekanan darahnya merayap naik tanpa penjelasan yang masuk akal. Itu seharusnya bagus kan? Momen itu menghentikan saya karena Pak Bambang melakukan apa yang dilakukan banyak pria, baik berusia di atas 60 tahun, mempercayai label umum, mempercayai kebiasaan lama turun-temurun. Namun kenyataannya adalah kacang tanah sebenarnya bukanlah kacang. Mereka adalah polong-polongan atau legume. Dan karena mereka tumbuh di bawah tanah, mereka sangat rentan terhadap aflatoksin, racun berbasis jamur yang tidak bisa Anda lihat, cium, atau rasakan. Racun-racun ini telah dikaitkan dengan kerusakan hati, penekanan, sistem kekebalan tubuh, dan bahkan kanker. Dan bagi para lansia yang sistem detoksifikasi alaminya melambat, seiring bertambahnya usia, penumpukan itu menjadi ancaman nyata dan senyap. Kacang tanah juga dikenal memicu peradangan tingkat rendah yang kronis. Itu berarti nyeri sendi, kabut otak, stres kardiovaskular, semua hal yang dialami Pak Bambang. Dan meskipun rasanya mungkin tidak berbahaya sebagian besar, kacang tanah komersial di pasaran dipanggang dalam minyak yang tidak sehat dan dilapisi dengan banyak garam yang hanya memperburuk tekanan darah dan risiko jantung. Untuk memperburuk keadaan, kacang tanah dapat berinteraksi dengan obat-obatan, terutama pengencer darah, dengan memengaruhi penyerapan vitamin K dan metabolisme hati. Pak Bambang terkejut. Namun ketika kami menghapus kacang tanah dari dietnya, menambahkan alternatif yang tepat, dan memberi tubuhnya ruang untuk pulih, segalanya mulai berubah. Sendinya terasa lebih baik, tekanannya turun, fokusnya kembali.
Dan jika kacang tanah sesuatu yang sebiasa itu bisa menyebabkan kerusakan sebanyak ini, tunggu sampai Anda mendengar apa yang mungkin dilakukan kacang berikutnya terhadap gula darah Anda, ginjal Anda, dan pencernaan Anda. Ini adalah salah satu pilihan yang paling menipu sebagai makanan sehat. Mari kita bahas. 2. Kacang mede. Perangkap gula darah dan batu ginjal. Beberapa tahun yang lalu saya memiliki seorang pasien bernama Ibu Sri. Dia berusia 70 tahun penuh kehangatan, selalu tersenyum, dan tipe nenek yang suka membuat kue untuk cucu-cucunya. Namun belakangan ini dia merasa tidak enak badan, kembung, lelah, dan bingung oleh lonjakan gula darah yang tidak terduga. Dia bukan penderita diabetes, tetapi angkanya terus mendaki dan dia tidak tahu mengapa. Selama konsultasi kami, dia menyebutkan satu hal berulang kali: kacang mede. Dia menambahkannya ke dalam bubur oatnya, jus buahnya, bahkan ke dalam kue kering lebarannya. Itu bagus untuk kesehatan kan, Dok? Tanyanya. Saya sangat sering melihat kasus ini. Kacang mede memakai topeng sebagai makanan kesehatan, namun bagi orang dewasa yang lebih tua mereka datang dengan bahaya tersembunyi. Per ons atau sekitar 28 gram kacang mede mengandung sekitar 9 gram karbohidrat, jumlah yang tinggi untuk sebuah kacang, dan mereka memiliki dampak glikemik yang sangat kuat. Bagi seseorang seperti Ibu Sri yang sudah berada dalam kisaran pradiabetes, lonjakan harian itu diam-diam menekan sistem tubuhnya. Dan inilah bagian yang tidak disadari kebanyakan orang. Kacang mede tinggi akan oksalat. Senyawa ini mengikat kalsium di usus, mengurangi penyerapan, dan meningkatkan risiko batu ginjal yang tidak hanya menyakitkan tetapi juga lebih berbahaya seiring bertambahnya usia. Selain itu, kacang mede bisa menjadi bahaya tersedak terutama bagi lansia dengan refleks menelan yang lebih lambat. Bentuk lengkungnya yang lunak membuat mereka berisiko secara menipu. Dan kecuali diproses dengan benar, kacang mede mentah mengandung urusiol, bahan kimia yang sama yang ditemukan dalam tanaman beracun poison ivy yang harus dinetralkan melalui panas dan perawatan kimia, seringkali menghilangkan nutrisi pentingnya. Ketika Ibu Sri mengganti kacang mede dengan pilihan yang lebih aman dan fungsional, pencernaannya membaik, gulanya stabil, dan dia merasa lebih ringan serta lebih berenergi. Itu adalah perubahan sederhana, namun itu membuat semua perbedaan. Sekarang jika Anda berpikir kacang mede itu licik, tunggu sampai Anda mendengar tentang kacang berikutnya. Rasanya gurih, kaya, dan dipasarkan sebagai camilan sehat jantung, namun ia bisa diam-diam menumpuk berat badan, menyumbat arteri Anda, dan bahkan memicu serangan kantung empedu. Izinkan saya menunjukkan apa itu. 3. Kacang macadamia, bom lemak orang kaya. Pak Budi adalah salah satu pasien yang melakukan hampir segalanya dengan benar. Seorang pensiunan insinyur di usia akhir 60-an, dia memiliki pikiran yang tajam, gaya hidup disiplin, dan rasa bangga yang tenang dalam menjaga kesehatan. Namun selama beberapa bulan sesuatu mulai berubah. Berat badannya merayap naik perlahan. Tekanan darahnya mengikuti. Dia merasa sangat lamban setelah makan. Ketika saya meninjau pola makannya, dia terkekeh dan berkata, "Dok, saya tidak makan sembarangan. Hanya beberapa butir kacang macadamia setiap malam. Itu seharusnya bagus untuk jantung kan?" Itu adalah kepercayaan umum, dan saya mengerti dari mana dia berasal. Kacang macadamia memiliki rasa halus dan gurih seperti mentega yang terasa hampir mewah, seperti kesenangan sehat yang sempurna. Namun kenyataannya adalah mereka mengemas sejumlah besar kalori dan lemak ke dalam setiap genggaman kecil. Hanya 1 ons, nyaris 1 sendok kecil, mengandung hampir 200 kalori dan 22 gram lemak. Itu cukup untuk secara diam-diam menggelincirkan metabolisme pria manapun di atas 60 tahun, terutama jika aktivitas fisik telah melambat. Ini adalah apa yang saya sebut kenaikan berat badan tak terlihat, bukan dari makan berlebihan tetapi dari meremehkan kalori. Tapi masalahnya lebih dalam. Macadamia tinggi lemak jenuh yang dapat meningkatkan kolesterol LDL dan menempatkan tekanan ekstra pada jantung yang menua. Mereka juga padat dan keras, menimbulkan masalah nyata bagi lansia dengan gigi palsu atau masalah gigi. Dan bagi mereka dengan masalah kantung empedu, baik yang diketahui atau tersembunyi, kacang tinggi lemak ini dapat memicu serangan yang menyakitkan, bahkan keadaan darurat medis. Ketika Pak Budi menghentikannya, perbedaannya bagaikan siang dan malam. Energinya kembali. Timbangan berhenti merayap naik. Ketidaknyamanan pasca makan menghilang. Ini bukan tentang rasa bersalah. Ini tentang kesadaran.
Namun sementara macadamia mungkin membebani Anda secara perlahan, kacang berikutnya dalam daftar kami dapat menciptakan kekacauan dengan cara yang sama sekali berbeda, dengan mengubah bagaimana rasa makanan dan air Anda memengaruhi nafsu makan Anda dan bahkan mengganggu obat-obatan Anda. Yang satu ini mengejutkan hampir semua orang. Mari kita bahas. 4 kacang pinus pengganggu obat-obatan. Beberapa tahun yang lalu, seorang pasien yang bijaksana bernama Ibu Ratna masuk ke kantor saya dengan kekhawatiran yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia berusia 74 tahun, pikirannya tajam, berhati-hati dengan rutinitasnya dan sangat berkomitmen untuk tetap sehat. Tapi sesuatu telah berubah. Dokter Siti, katanya, segalanya terasa seperti logam. Air putih, makanan, bahkan teh manis saya sudah berminggu-minggu. Awalnya kami memeriksa tersangka yang biasa obat-obatan hidrasi bahkan kekurangan vitamin. Tapi kemudian dia menyebutkan sesuatu yang baru saja dia tambahkan ke dalam dietnya. Saus pesto buatan sendiri yang syarat dengan kacang pinus. Saat itulah segalanya menjadi jelas. Ibu Ratna mengalami kondisi yang dikenal sebagai mulut pinus atau pine mouth. Distorsi rasa logam aneh yang dapat berlangsung selama berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu setelah makan varietas kacang pinus tertentu. Sekarang sementara itu mungkin tidak terdengar berbahaya, dengan sendirinya inilah bahaya tersembunyinya. Ketika makanan dan air tiba-tiba terasa tidak enak, banyak lansia secara tidak sadar mulai makan dan minum lebih sedikit. Bagi seseorang yang sudah berisiko mengalami penurunan berat badan yang tidak disengaja atau dehidrasi, ini dapat menyebabkan penurunan cepat dalam kekuatan kekebalan tubuh dan bahkan suasana hati. Tapi kacang pinus tidak berhenti di situ. Mereka mengandung senyawa yang dapat mengganggu enzim hati yang bertanggung jawab untuk memetabolisme banyak obat umum, terutama obat untuk tekanan darah, kolesterol, dan kesehatan mental. Itu berarti, resep obat dokter Anda mungkin tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau lebih buruk lagi, mereka bisa menyebabkan efek samping yang tidak terduga. Kacang pinus juga cepat menjadi tengik, dan ketika lemak halusnya teroksidasi, mereka sebenarnya dapat meningkatkan peradangan, bukan menguranginya. Di atas semua itu, mereka kecil, licin, dan bagi mereka dengan mulut kering atau refleks menelan yang lebih lemah, mereka menimbulkan bahaya tersedak yang nyata. Ketika Ibu Ratna menghilangkan pesto tersebut, nafsu makannya kembali, energinya membaik, dan rasa logam itu akhirnya memudar. Terkadang perubahan terkecil yang membuat perbedaan terbesar. Dan sekarang setelah Anda mengetahui 4 kacang yang secara diam-diam merugikan kesehatan Anda, mari kita balikkan naskahnya karena ada 4 kacang penyembuh yang kuat, yang saya rekomendasikan kepada hampir setiap pria di atas 60 tahun. Jenis yang meningkatkan testosteron, memulihkan memori, menurunkan tekanan darah, dan bahkan membantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari. Izinkan saya menunjukkan apa saja itu. 1. Kacang Brazil, pemicu tiroid dan testosteron. Saya masih mengingat Pak Jaka seperti baru kemarin. Seorang pensiunan pemadam kebakaran di usia akhir 60-an, dia datang ke kantor saya merasa benar-benar habis terbakar. Kata-katanya sederhana namun berat. "Dok, saya lelah. Saya kehilangan ketajaman saya, energinya hilang, ingatannya mulai meleset, dan api semangat yang pernah dia bawa dalam tubuhnya dan di kamar tidurnya telah meredup. Kami menjalankan panel darah lengkap dan satu hal langsung menonjol. Tingkat selenium Pak Jaka sangat rendah. Sekarang selenium adalah mineral jejak yang jarang dipikirkan kebanyakan pria, tetapi memainkan peran penting dalam cara kita berpikir, bergerak, dan merasa. Ini memberi tenaga pada hormon tiroid yang mengontrol metabolisme energi, suasana hati, dan fungsi otak. Dan sama pentingnya selenium sangat penting untuk produksi testosteron, hormon yang memengaruhi segalanya mulai dari kekuatan otot hingga libido dan ketahanan emosional. Tanpa cukup selenium, sistem-sistem ini mulai melambat dengan tenang dan pasti. Saya memberi Pak Jaka tugas sederhana. Makan 1 butir kacang Brazil setiap pagi. Bukan suplemen, bukan rencana yang rumit, hanya 1 butir kacang. 3 minggu kemudian dia adalah pria baru, matanya lebih cerah. Dia berbicara dengan lebih banyak energi dan dengan seringai dia berkata, "Dok, saya tidak tahu apa yang ada di dalam kacang itu, tapi saya merasa hidup kembali." Itulah kekuatan kacang Brazil. Hanya 1 butir kacang mengandung lebih dari 130% kebutuhan selenium harian Anda. Dan tidak seperti pil sintetis, selenium dalam kacang Brazil adalah alami dan sangat mudah diserap tubuh. Ini juga mendukung kesehatan saraf dengan menjaga selubung mielin, lapisan pelindung, yang menjaga refleks Anda tetap tajam dan gerakan Anda terkoordinasi.
Tapi jika satu kacang saja bisa membangunkan tiroid Anda, mengisi ulang testosteron Anda, dan melindungi saraf Anda, bayangkan apa yang terjadi ketika Anda memasangkannya dengan yang berikutnya. Ini adalah penjaga diam tulang dan otak Anda dan mungkin sudah mengingatkan Anda pada seseorang yang Anda cintai. Mari kita bahas. 2 kacang almond pembela tulang dan otak. Almond selalu mengingatkan saya pada ayah saya. Setiap pagi seperti jam kerja dia akan duduk di dekat jendela dengan secangkir teh hangat dan mangkuk kecil berisi almond mentah. Dia akan memecahkannya perlahan mengunyah dengan niat dan berkata, "Benda-benda kecil ini membuat saya tetap tajam, Nak." Saat itu saya tidak sepenuhnya mengerti apa maksudnya, tetapi sekarang setelah puluhan tahun dalam kedokteran dan penuaan pria, saya tahu dia benar, almond lebih dari sekadar camilan. Bagi pria di atas 60 tahun mereka adalah kekuatan perlindungan yang tenang terutama bagi tulang dan otak Anda. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang secara alami menurun. Jatuh yang dulu hanya meninggalkan memar sekarang bisa berarti patah tulang, rawat inap di rumah sakit, atau berbulan-bulan pemulihan. Almond kaya akan kalsium, tetapi yang membuatnya benar-benar istimewa adalah magnesiumnya. Magnesium bertindak seperti pengatur lalu lintas, mengarahkan kalsium ke dalam tulang Anda, di mana ia seharusnya berada, alih-alih membiarkannya menyumbat arteri Anda. Ini adalah kombinasi langka dan kuat yang mendukung kekuatan tulang dan kesehatan jantung pada saat yang bersamaan. Dan kemudian ada otak Anda. Almond, terutama jika dimakan dengan kulit arinya, mengandung flavonoid dan vitamin E2 antioksidan yang bekerja sama untuk melawan stres oksidatif yang merusak sel-sel otak. Studi menunjukkan bahwa asupan almond secara teratur dapat memperlambat penurunan kognitif dan melindungi dari kehilangan memori terkait usia. Bahkan serat dalam almond memainkan peran membantu mengatur pencernaan, mengurangi sembelit dan menjaga energi Anda lebih stabil sepanjang hari. Saya biasanya merekomendasikan 15 hingga 20 butir almond sehari mentah atau dipanggang kering tanpa garam, dikunyah perlahan dan penuh perhatian. Ini bukan hanya camilan, ini adalah investasi dalam kejernihan, keseimbangan, dan kemandirian Anda. Namun sementara almond melindungi tulang dan otak Anda, kacang berikutnya bekerja lebih dalam. Bentuknya seperti otak kecil. Dan itu mungkin saja makanan terbaik yang pernah diciptakan alam untuk melindungi otak yang asli. Anda tidak akan mau melewatkan ini. 3 kacang walnut, makanan favorit otak. Saya pernah memiliki pasien bernama Pak Haris, seorang pensiunan guru musik di usia 70 komoan. Dia baru saja kehilangan istrinya dan diam-diam berjuang melupakan nama-nama, salah menaruh kuncinya, bahkan bingung saat menyetir pulang dari tempat-tempat yang akrab. Selama salah satu kunjungan kami, dia membuka lemari dapur dan mengeluarkan toples kecil. Di dalamnya ada kacang walnut. Dia menatap saya dan berkata, "Saya membaca di suatu tempat ini bagus untuk otak, dan bentuknya agak mirip otak, bukan?" Dia tertawa kecil, tapi dia benar, lebih benar dari yang dia tahu. Kacang walnut adalah keajaiban dari alam, terutama bagi pikiran yang menua. Mereka kaya akan asam alfa-linolenat omega 3 nabati yang membantu menjaga fleksibilitas membran sel otak. Seiring bertambahnya usia, membran-membran ini cenderung menjadi kaku, memperlambat komunikasi antar neuron. Saat itulah memori menjadi kabur, fokus memudar, dan ketajaman yang pernah kita miliki mulai tergelincir pergi. Walnut membantu menjaga koneksi-koneksi itu tetap kuat. Tapi tidak berhenti di situ. Walnut juga syarat dengan polifenol antioksidan kuat, yang melintasi sawar darah otak dan membantu mengurangi peradangan saraf, salah satu akar penyebab demensia dan penurunan kognitif. Dan mereka mengandung melatonin alami yang dapat membantu memulihkan tidur nyenyak restoratif yang menjadi lebih sulit ditemukan seiring bertambahnya usia kita. Pak Haris mulai makan segenggam kacang walnut setiap malam. Dalam sebulan dia memberitahu saya bahwa dia merasa lebih waspada, lebih menapak tanah. "Bukan hanya ingatan saya, Dok," katanya. "Saya merasa seperti perlahan kembali menjadi diri saya sendiri." Saya merekomendasikan 7 hingga 9 paruh kacang walnut setiap hari, sebaiknya mentah dan dimakan dengan kulit arinya. Disitulah banyak senyawa penyembuh hidup. Dan sementara walnut membantu memulihkan apa yang waktu, coba ambil dari otak kacang berikutnya dalam daftar kami, mungkin saja menjadi senjata rahasia Anda untuk tekanan darah yang lebih baik, penglihatan yang lebih jelas, dan gula darah yang stabil sekaligus. Mari kita ungkap apa yang membuatnya begitu luar biasa. 4 kacang pistakio, penstabil tekanan darah, penglihatan, dan gula. Ketika saya memikirkan pistakio, saya teringat kakek saya.
Setiap sore seperti rutinitas wajib dia akan duduk di kursi kayu tuanya di dekat jendela dapur dengan semangkuk pistachio di pangkuannya. Dia akan memecahkan setiap kulitnya perlahan tenang hampir seperti sebuah ritual. Dulu saya pikir itu hanya kebiasaan unik, tapi sekarang saya mengerti. Dia melakukan sesuatu yang sangat bijaksana tanpa menyadarinya. Pistachio adalah salah satu kacang yang paling diremehkan, terutama bagi pria di atas 60 tahun. Mereka dikemas dengan potasium lebih banyak persajian daripada kebanyakan buah-buahan, dan itu adalah kunci untuk merilekskan pembuluh darah dan secara alami menurunkan tekanan darah. Bagi pria tua yang lebih sensitif terhadap garam dan rentan terhadap kekakuan arteri, jenis dukungan lembut ini membuat perbedaan nyata. Tapi pistachio menawarkan lebih dari perlindungan jantung. Mereka kaya akan lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan kuat yang terkonsentrasi di retina mata dan membantu menyaring cahaya biru yang berbahaya. Nutrisi ini memainkan peran penting dalam menjaga penglihatan dan memperlambat degenerasi makula terkait usia, sesuatu yang diam-diam ditakuti banyak pria seiring berlalunya tahun. Bahkan lebih mengesankan, pistachio mendukung stabilitas gula darah dengan sekitar 3 gram serat per ons dan indeks glikemik rendah. Mereka membantu memperlambat pencernaan dan mengurangi lonjakan gula pasca makan. Ideal untuk siapa saja yang mengelola pradiabetes atau diabetes tipe 2. Dan, ada hal lain. Memakannya langsung dari cangkang memperlambat Anda mengubah ngemil menjadi aktivitas yang penuh perhatian. Ini memberi tubuh Anda waktu untuk mendaftarkan rasa kenyang, membantu mencegah makan berlebihan tanpa perlu menghitung kalori. Saya merekomendasikan 1 ons atau sekitar 28 gram per hari, sekitar 49 butir kacang tanpa garam atau sedikit garam, dan selalu dijaga kesegarannya. Tetapi sekarang, setelah Anda mempelajari 4 kacang yang saya dorong pasien saya untuk makan setiap hari, pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana pilihan-pilihan kecil ini bersatu untuk mengubah hidup Anda. Mari kita bawa semuanya pulang dalam satu pesan terakhir yang kuat. Pesan dokter terakhir. Setelah puluhan tahun duduk berhadapan dengan pria-pria di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, saya telah melihat satu kebenaran berulang kali. Bukan usia yang menghancurkan kita, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulangi. Hari ini kita mengungkap 4 kacang untuk dihindari: kacang tanah, kacang mede, macadamia, dan kacang pinus, serta 4 untuk dirangkul: kacang Brazil, almond, walnut, dan pistachio. Ini bukan sekadar camilan. Ini adalah sinyal ke tubuh Anda bahwa Anda siap untuk sembuh. Jika pesan ini membantu Anda atau seseorang yang Anda cintai, pertimbangkan untuk berdonasi guna mendukung lebih banyak konten kesehatan yang berfokus pada lansia seperti ini. Setiap kontribusi membuat perbedaan.